Gimana kabarnya Mas? Ya, agak kurang tidak baik sih Bu. Mengapa bisa dikatakan orang tidak baik? Apakah lagi sakit atau belum? Agak sedikit ada masalah problem gitu lah Bu. Butuh ya, setidaknya saya butuh sedikit sesi konseling itu. Baiklah, kalau boleh tahu siapa nama Masnya? Nama saya Hasan. Saya asalnya dari Tanggamus. Kalau boleh tahu kenapa Masnya seperti banyak masalah seperti ini? Ya agak sedikit ada problem sih Bu. Saya juga butuh solusi sesi konseling seperti itu Bu buat mencari masalah saya. Tapi saya bingung bagaimana. Coba Hasan tenangkan diri dulu perlahan. Hasan ceritakan kepada saya apa yang sedang dialami. Nah, Hasan tidak perlu khawatir apa yang diceritakan pada hari ini tidak akan tersebar oleh orang lain. Jadi sekarang kamu bisa ceritakan apa yang sedang Hasan rasakan. Baik Bu, saya itu lagi ngerasa stres banget gitu. Saya sering ngerasa tiba-tiba sedih waktu ngerjain tugas, juga kadang ngerasa tertekan, bosan, dan sepertinya banyak beban. Bahkan kadang saya suka menangis sendiri, padahal saya sudah berusaha untuk tenangin diri saya dalam berbagai cara apapun. Tetapi ya seperti itulah, masih saja tidak bisa juga. Oh, jadi sekarang kamu merasakan sedih saat mengerjakan tugas-tugas kamu. Ya sih Bu, benar sekali seperti itu. Bisa kamu jelaskan kepada saya apa yang membuat kamu sedih belakangan ini? Ya saya juga tidak tahu Ibu. Pokoknya yang saya tahu itu lagi ngerasa sedih, khawatir, was-was, takut, ya seperti itu Bu. Kira-kira udah berapa lama Mas merasakan hal ini? Ya kira-kira sih udah sekitar 1 bulanan ini saya merasakan seperti ini. Bisa kamu ceritakan kepada saya kegiatan apa saja yang kamu lakukan selama 1 bulan ini? Semoga dengan kamu menceritakan kepada saya jadi lebih mengerti dan lebih paham kondisi yang sedang Hasan rasakan. Iya Bu, sebenarnya 1 bulan ini terakhir ini saya lagi banyak ikut kegiatan organisasi di kampus. Kayak dari kegiatan itu pasti saya punya penanggung jawab yang besar. Jadi penanggung jawab, sekretaris, dan tugas kepanitiaan. Karena saya punya tugas kepanitiaan itu, saya jadi harus lebih banyak meluangkan waktu saya untuk tugas-tugas kepanitiaan itu. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah memberi kepercayaan tugas kepanitiaan itu kepada saya. Dan karena itu saya jadi merasa stres sendiri begitu Bu. Lalu Ya Ibu tahu sendirilah yang saya rasakan stres itu seperti apa. Terkadang ketika tugas-tugas itu berdatangan bersamaan, terkadang saya mikir, apa ini semua salah saya? Saya mengambil keputusan itu dari awal. Tapi di satu sisi saya sedih kalau misalnya hasil kinerja saya itu nggak maksimal. Saya jadi kadang suka stres dan mikirin banget Bu. Saya takut apa saya tidak bisa menyelesaikan tugas itu. jadi sekarang kamu sering ngerasa sedih hingga menangis karena terlalu banyak memikirkan tugas-tugas kamu. Ya bahkan saya tidur juga bermimpi saya ditagih dengan tugas-tugas itu. Dan itu yang membuat saya sadar, itu yang membuat saya menjauh dari orang-orang. Saya jadi suka menyendiri, makanya saya jadi stres banget. Baik, dari sini saya bisa simpulkan penyebab perubahan perilaku kamu yang ada dalam dirimu ini disebabkan karena kamu merasa tidak mampu dalam
mengerjakan tugas-tugasmu. Ya betul banget sih Bu. Terima kasih Hasan, kamu telah berusaha untuk menceritakan kepada saya tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang mengganjal dalam perasaanmu. Saya memahami perasaan seperti apa. Pasti tidak nyaman ya berada dalam posisi dikejar seperti itu. Apalagi kalau kamu berusaha menghindar dari beberapa orang dan tidak melewati tempat yang berhubungan dengan tugas-tugas yang kamu kerjakan. Sepertinya kamu tidak nyaman ya berasa dalam kondisi seperti ini. Ya betul sekali Bu. Oke, baik. Jadi kamu sejauh ini telah melakukan hal apa saja untuk mengatasi berbagai perasaan ini? Saya sih belum sih. Ya paling melakukan itu saja. Terkadang saya nyemangatin diri saya. Kadang juga saya untuk nyari-nyari motivasi. Ya seperti saya bilang dari awal itu Bu, saya juga jadi ngejauh dari orang-orang. Saya juga jadi takut ketemu orang-orang. Oke, baik. Setelah ini yang telah kamu lakukan dari kegiatan itu bagaimana perasaan? Ya saya agak merasa tenang sih, tapi hanya sebentar. Rasa was-was, khawatir dan takut, rasa-rasa itu timbul kembali Bu. Saya berubah, semua orang berasumsi masing-masing karena lihat saya yang berbeda dari biasanya. Jadi kamu berpikir orang-orang di sekitarmu jadi memiliki asumsi terkait dengan perubahan yang kamu tunjukkan? Ya Bu, benar sekali. Oke, baik. Jadi apakah kamu sudah mencoba berbicara kepada orang-orang terkait bagaimana caranya kamu mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas kamu sehingga orang lain tidak perlu memberikan asumsi negatif dan berubahnya tingkah laku itu, sehingga kamu tidak perlu lagi menghindari dari orang-orang tersebut? Nah, belum sih. Saya belum pernah bilang. Bahkan saya merasa tidak enak. Mereka tahu saya yang lagi pusing dan dengan tugas-tugas itu. Hasan, kalau kamu hanya terdiam saja tanpa berkomunikasi tentang apa yang kamu rasakan seperti ini, dan apabila kamu terlalu larut dalam perasaan ini akan terus menghantui kamu dan terus membuat kamu merasa cemas. Iya sih, benar sekali Bu. Iya, kamu seharusnya menyadari bahwa kamu berhak untuk menyampaikan apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang sedang kamu pikirkan. Justru itu merupakan suatu hal yang penting. Kamu tidak perlu khawatir atau takut untuk mengungkapkan itu semua. Iya sih, benar. Ya, tapi saya tidak enak aja. Itulah, kamu bisa melatih dan membiasakan diri untuk bersikap asertif supaya kamu bisa jauh dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggu kamu selama ini. Nah, dengan kamu bersikap asertif, itu bisa membuat orang lain menjadi paham tentang apa yang kamu pikirkan selama ini. Mungkin juga mereka bisa membantu dalam masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, tidak ada salahnya kalau kamu untuk mencoba untuk bersikap asertif. Iya sih Bu. Nah, kamu harus tenang ya Hasan. Setiap masalah tidak akan ada selamanya jika kamu berusaha untuk mencari solusinya. Saya sangat menghargai usaha dan kehadiranmu dalam ruangan ini. Kamu sudah menyadari apa yang sudah kamu rasakan, sehingga kamu tergerak untuk melakukan proses konseling. Kamu pelan-pelan dan rileks, karena jika hati tidak tenang, kamu tidak akan bisa merasakan nyaman dan tidak bisa menemukan solusi untuk masalah kamu sendiri. Seperti itu ya Bu. Kalau begitu, saya juga harus mencoba untuk asertif supaya saya tidak menjauh dari orang-orang. Iya Hasan, saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Latihan asertif ini saya berikan kepadamu untuk tugas yang harus kamu jalani. Saya yakin kamu
Iya Bu, siap. Baiklah, masih adakah yang ingin kamu sampaikan? Tidak Bu, sepertinya mungkin itu saja sudah cukup sih. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri proses sesi konseling ini. Semoga dari sesi konseling ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Jika kamu membutuhkan sesi konseling selanjutnya, sebelum membuat jadwal, kamu bisa menghubungi saya terlebih dahulu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya,